Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita akan membahas kitab yang berjudul Sulamul Munajah, merupakan syarah atau penjelasan dari kitab Safinatus Shalah yang ditulis oleh As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Nah, ini adalah penulis dari matan Safinatus Shalah. Adapun Sulamul Munajah adalah syarahnya, maka dijelaskan atau ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani At-Tanari Al-Jawi Asy-Syafi'i, salah seorang ulama Nusantara yang berasal dari Provinsi Banten. Beliau adalah alim ulama, guru dari seluruh ya atau kebanyakan ulama di Nusantara. Di antaranya beliau adalah guru dari Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan juga beliau guru dari pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dan beberapa ulama lainnya seperti ayahnya Buya Hamka pernah berguru kepada beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan ulama-ulama Nusantara lainnya yang sangat banyak. Jadi dengan kita mengkaji kitab ini, kita akan mendapati wawasan perihal tata cara sholat yang benar dalam koridor mazhab Syafi'i. Buku atau kitab ini berjudul Sulamul Munajah, yang artinya adalah tangga untuk bermunajat. Munajat itu kan adalah kata yang kaitannya dengan aktivitas seseorang itu berkeluh kesah. Sulam itu artinya tangga, berarti tangga untuk berkeluh kesah. Kenapa Syekh Nawawi Al-Bantani memberikan judulnya dengan Sulamul Munajah? Karena kitab ini adalah penjelasan dari Safinatus Shalah. Ya, Safinatus Shalah, karya Syekh Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullah. Karena beliau sedang menjelaskan kitab yang berisi tentang salat. Dan salat adalah ibadah yang paling agung ba'da tauhid, setelah mentauhidkan Allah. Bahkan digadang-gadang salat adalah bentuk implementasi seseorang itu mentauhidkan Allah. Kenapa tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Thaha ayat 14, "Innani anallahu la ilaha illa ana, innani anallahu la ilaha illa ana, fa'budni." Ya. Allah Subhanahu wa taala memberikan taukid innani, sesungguhnya aku. Mengklaim, Allah Subhanahu wa taala mengklaim bahwasanya dirinya adalah Tuhan, peribadahan yang berhak untuk disembah. Innani la ilaha illa, tiada ilah, tiada sesembahan yang berhak untuk disembah illa ana, kata Allah, kecuali aku, kata Allah di surat Taha ayat 14 tersebut. Fa'budni, setelah Allah berikan klaim pengakuan atas zatnya adalah sesembahan yang berhak untuk disembah, yaitu Tuhan, kemudian Allah perintahkan untuk menyembahnya. Fa'budni, kata Allah, maka sembahlah aku, kata Allah. Tentu kita bertanya-tanya bagaimana cara kita menyembah Allah, bagaimana kita melakukan peribadahan kepadanya. Maka Allah lanjutkan firman-Nya di surat Thaha ayat 14 tersebut. Fa'budni wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat. Lizikri, yang tujuan didirikannya salat itu adalah untuk mengingat Allah. Dan dari situ juga salat disebut dengan zikir. Jadi bukan hanya Al-Quran yang disebut dengan zikir, tapi salat pun juga.
Maka ketika seorang itu berkeluh kesah, maka di dalam salat itulah dia hubungkan konektivitas antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Terlebih ketika melakukan gerakan-gerakan tertentu. Itu ketika melakukan sujud. Sujud adalah satu posisi di dalam sholat di mana seorang hamba itu dengan Robnya sangatlah dekat. Ya. Sujud juga merupakan salah satu ibadah yang paling utama. Gerakan yang memiliki sejumlah manfaat yang sangat luar biasa bagi kesehatan. Ya. Itu di antara kebesaran sujud. Baik, kita masuk ke mukaddimah dari kitab ini. Nah, ini dia mukaddimahnya. Dibuka dengan firman Allah Subhanahu wa taala, surat At-Taubah ayat 122. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Ini di antara dalil yang disebutkan oleh beliau, hendaknya tentu ada segolongan orang yang dia tidak pergi di medan perang, melainkan dia mempersiapkan dirinya untuk menuntut ilmu. Falaula nafarun min kulli firqah. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk liyatafaqahu fid din, yaitu untuk memperdalam pengetahuan agamanya. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Man yuridillahu bihi. Siapa saja yang Allah inginkan kebaikan bihi dengannya, yufaqihu fid din. Maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan fahamkan dia dengan ilmu agama. Maka di antara kunci mendapatkan kebaikan dari Allah Azza wa Jalla yaitu dengan mempelajari ilmu agama dan tentu memahaminya serta mengamalkannya agar menjadi orang yang alim sekaligus amil, mengetahui dan mengamalkan. Baik, kita baca mukaddimah dari beliau yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Nah, Alhamdulillahi ala ma fataha min ilhamihi. Segala pujian yang hakikatnya lillahi hanya milik Allah, ala ma fataha min ilhamihi, atas yang dia itu, dialah Allah, fataha telah membukakan pintu ilhamnya, tentu untuk kita. Wa waffaqana li tauhidihi, dan dialah Allah yang telah memberikan taufik li tauhidihi untuk mentauhidkannya atau mengesahkannya, wa ta'atihi dan untuk mentaatinya.
Seorang hamba bisa mentauhidkan Allah itu bukan sebab pengetahuannya terhadap Allah yang berkaitan dengan tauhid, melainkan Allah berikan taufik agar si hamba tersebut mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan juga tentu mentaatinya. Berikutnya di sini, setelah beliau memuji Allah, beliau berselawat ya dengan lafal syahadat di sini. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan tentunya aku asyhadu bersaksi bahwasanya tiada ilah yang berhak untuk disembah. La ilaha illallah kan maknanya apa? La ma'budu bihaqqin illallah. Nah, la ilaha illallah. Syahadatan tatakaffalu bi bulughil marami. Insyaallah ada kata bulughul maram. Nah, ya, ada kata bulughul maram yang ini adalah judul dari suatu kitab, yaitu kitab yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan amaliyah seorang muslim atau fikih, hukum-hukum. Syahadatan tatakaffalu bi bulughil maram. Ya, yaitu suatu kesaksian. Nah, ya, suatu kesaksian tatakaffalu bi bulughil maram yang menjadi ya perantara. Nah, ya, suatu persaksian atau kesaksian yang menjadi perantara bagi kami untuk mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian syahadat berikutnya, beliau bersaksi akan kenabian Nabi Muhammad dan perrasulan Nabi Muhammad SAW. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man ufidha alaihi. Nah, dan saya bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah abduhu, hambanya, wa rasuluhu sekaligus rasulnya. Yaitu siapa beliau? Khairu man ufidha, khairu man ufidha alaihi, yang dimana Rasulullah adalah khairu man ufidha, yaitu makhluk terbaik yang diberikan anugerah alaihi kepadanya. Wa afadha ala khawasi ummatihi ghayatil ikrami. Dan tentunya juga segala pujian adalah milik Allah yang telah menganugerahkan. Afadho ini adalah fi'il. Nah, fi'lun madin mabniun alal fathi wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan taqdiru huwa yang kembali kepada Allah. Allah lah yang telah menganugerahkan ya. Nah, ala khawasi ummatihi, yaitu puncak kemuliaan kepada umatnya. Umatnya siapa? Umatnya Nabi Muhammad SAW. Ghayatil ikram. Ghayatil ikram artinya apa? Puncak kemuliaan, puncak kemuliaan. Kepada umat Nabi Muhammad SAW yang terpilih. Barulah beliau melanjutkan dengan salawat. Afwan, saya katakan persaksian adalah salawat. Persaksian adalah persaksian diletakkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani di Muqaddimah ini setelah beliau memuji Allah Azza wa Jalla. Kemudian di sini ada lafaz salawat. Wassallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin sayyidil abrar. Wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil ardi alal malikil qahar. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala bersalawat serta memberikan salam kepada Sayyidina Muhammad, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau adalah Sayyidil Abrar. Namanya Sayyidil Abrar, pemimpin para makhluk terbaik.
Namanya wa ala alihi al-athhar. Nah, ya. Dan kepada keluarganya yang athhar suci, washabihi al-akhyar dan para sahabatnya orang-orang pilihan, salatan wassalaman, salawat serta salam, ya, salawat serta salam yang senantiasa tercurah ila yaumil ardi, sampai hari penghadapan para hambanya, para hamba Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, alal malikil qahar. Hari menghadap Allah itu sebutannya ya, yaumil ardi alal malikil qahar. Yaitu hari menghadap Allah al-Malik al-Qahar. Itu maksudnya adalah Allah yang Maha al-Malik, merajai, menguasai. Al-Qahar yang artinya adalah Maha Perkasa. Ini adalah dua nama Allah Azza wa Jalla. Al-Malik al-Qahar. Dari nama-nama Allah yang berjumlah 99 itu ya. 99 adalah nama-nama Allah yang dikabarkan kepada kita. Amma ba'd, fayaqulu al-fakir, maka al-fakir berkata, di sini ada kata al-fakir. Padahal yang nulis adalah beliau sendiri, Syekh Nawawi Al-Bantani. Maka di sini menunjukkan ketawaduan beliau. Ya, al-fakir artinya adalah orang yang sangat membutuhkan. Dan al-fakir yang dimaksudkan di sini adalah orang yang sangat membutuhkan rahmat Allah, yaitu beliau, Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan tulisan beliau ini adalah investasi akhirat beliau, investasi yang sangat luar biasa, terbaik, ya. Sebuah karya tulis yang tidak lekang oleh waktu, baik ketika beliau menulis pada masa beliau, kitab ini selalu diajarkan, sampai hingga pagi hari ini kita pun belajar, beristifadah, dan juga menyebarluaskan intisari dan substansi ilmu yang ada di dalam kitab ini, apalagi kitab ini berkaitan dengan ibadah salat. Nah, ya. Al-muttasifu bidzulli wat taqsiri. Nah, ya. Al-muttasifu bidzulli wat taqsiri. Al-muttasifu, ya, yang tersifati dengan zulli, ketundukan, ya, yaitu siapa? Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i, baladan wa madhaban, yaitu Muhammad Nawawi bin Umar yang berasal dari kota Banten, ya, Al-Bantani ini baladan, negeri tempat beliau dilahirkan. Kemudian madhaban adalah Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i nisbat kepada mazhab fikih beliau, yaitu beliau bermadzhab fikih Syafi'i, meladani Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Awrasahu Allah Ta'ala ilman nafi'an wa adaban. Yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya ilmu yang bermanfaat dan juga apa? Adab. Berarti ini adalah doa. Ya. Awrasu. Awrasahullah. Awrasahullah Ta'ala ilman nafi'a wa adaban. Ini adalah doa. Hadza syarhun. Hadza syarhun ini merupakan syarah atau penjelasan ala risalah al-mulaqabah atas risalah yang berjudul Safinatis Salah. Nah, ya. Jadi Sulamul Munajah karya Syekh Nawawi Al-Bantani ini merupakan kitab yang berisi penjelasan atas
matan yang berjudul Safinatus Shalah. Di mana matan Safinatus Shalah ini ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Allamah As-Shalih As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami. Beliau seorang fakih dari negeri Hadramaut, negara Yaman saat ini ya tentunya. Banyak sekali para alim ulama, fakih mazhab Syafi'i yang keilmuannya sangat luar biasa, kezuhutannya, ketawaduannya berasal dari negeri Hadramaut. Di antaranya adalah Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami ya, penulis Safinatun Najah, yang beliau wafat di Batavia, makam beliau ada di Jakarta ya. Dan kitab beliau selalu dipelajari pesantren-pesantren. Bahkan syarah dari kitab Safinatun Najah pun sangat banyak sekali. Bahkan Syekh Nawawi Al-Bantani pun mensyarah kitab tersebut ya, mensyarah kitab Safinatun Najah. Judulnya adalah Kasyifatus Syaja. Ya. Ada lagi Goyatul Muna. Dan masih banyak lagi para alim ulama yang mensyarah kitab Safinatun Najah. Kemudian ada kitab fikih Syafi'i yang berjudul Mukhtasar Latif, ya, Muqaddimah Hadramiyah. Kemudian ada Risalah Jami'ah. Dan itu semua adalah kitab-kitab yang mungkin bisa dikatakan dasar karena memberikan pengetahuan basic tentang hukum-hukum Islam ya, seperti tata cara sholat, puasa. Nah, nanti beberapa kitab ada keistimewaannya tersendiri, seperti kitab Risalah Jami'ah, kitab Risalah Jami'ah. Di akhir kitab diberikan pelajaran-pelajaran tentang tazkiyatun nufus. Itu seperti di dalam kitab Risalah Jami'ah. Nah, ya. Risalah Jami'ah. Itu adalah kitab yang ringkas membahas dasar-dasar ilmu agama Islam. Ada 3 poin utama yang dibahas di sana: akidah, fikih, dan tazkiyatun nufus. Atau ada yang mengatakan juga tazkiyatun nufus adalah ilmu suluk atau ilmu ilmu tasawuf ya, yang berkaitan dengan pembahasan akhlak, pembersihan hati. Di mana kitab tersebut ditulis oleh Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Nah, ya. Baik, kita lanjutkan. Qaddasallahu ruhahu. Ini juga bentuk harapan ketika kita menyebutkan nama dari salah seorang ulama. Sama seperti kita menyebut nama ustadz di zaman ini dan kita tambahkan hafizahullahu. Semoga Allah menjaganya. Itu adalah harapan, berarti doa dari kita. Qaddasallahu ruhahu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyucikan ruhnya. Wa nawwara dorihahu. Nawwara yunawwiru. Namanya nawwara yunawwiru. Dan mewarnai dori dorihahu. Menyinari dorihah. Dorihah apa artinya? Kuburannya. Wa ja'alahu fi a'lal jinan. Nah, ya. Wa ja'alahu fi a'lal jinan, dan menjadikan beliau itu ya berada di surga tertinggi. Wa ana as'alullaha mu'tamidan fi sa'iri umuri alaih. Wa ana as'alullaha mu'tamidan fi sa'iri umuri. Dan saya meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla fi sa'iri umuri, dalam seluruh urusanku, mu'tamidan alaih, yaitu bersandar selalu alaihi, kepada Allah Azza wa Jalla. An yanfa'a bihadza syarh, an yanfa'a bihadza asyarhi, bihadza syarh, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan buku syarah ini bermanfaat.
wa an yusbigha alayya wasi'a karamihi, dan agar Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sempurna dengan wasi'a karamihi, keluasan anugerah dari Allah Azza wa Jalla. Wa alla yu'akhidhani bima qassartu fihi bifadlih. Dan tentunya ya, Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan penjelasan dari buku ini ya, bifadlihi, dengan limpahan anugerahnya. Innahu ta'ala ghafurun rahimun. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha tinggi, ghafurun rahimun, dialah Allah yang maha pengampun, rahimun lagi maha penyayang. Wasamaituhu, dan aku namai kitab yang berisi penjelasan dari matan Safinatus Shalah ini dengan judul Sulamun Munajah, tangga berkeluh kesah. Itu berkeluh kesah kepada siapa? Rabbul Alamin, Allah Azza wa Jalla. Kita masuk ke matanya nih. Jadi yang ada di bagian atas ini adalah matan dari Safinatus Shalah. Di bawah setelah garis ini adalah syarah penjelasannya dari Syekh Nawawi ya, Al-Bantani. Jangan lupa matan Safinatus Shalah ditulis oleh siapa tadi? Syekh Sayyid Abdullah bin Umar bin Yahya Al-Hadrami rahimahullah. Dan penjelasannya ditulis oleh siapa? Nama lengkapnya itu tahunya Syekh Nawawi Al-Bantani, disapa dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Atau nama lengkapnya adalah Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani Asy-Syafi'i. Kitab ini tersusun dari beberapa pembahasan. Jadi sebelum membahas tentang amaliyah sholat, tata caranya, terlebih dahulu akan dibahas tentang toharoh. Karena toharoh adalah kunci dari melakukan ibadah sholat. Dan sebelum itu ada perkara yang paling penting, yaitu pembahasan akidah. Maka beliau membahas sedikit tentang akidah di sini. Namun nanti ada beberapa poin yang kita lewati, tidak kita baca, dan kita langsung masuk kepada substansi pembahasan fikihnya, yaitu dari toharoh berlanjut ke pembahasan salat. Nah, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-musannifu rahimahullahu taala bismillahirrahmanirrahim. Musannif penulis matan Safinatus Shalah mengawali kitabnya atau matannya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani rahimahullah, "I'lam, ketahuilah, anna asma Allah taala, bahwasannya nama-nama Allah itu la tasbutu illa binasin au ijma'in ala sahih." Ya. Nah, menurut pendapat yang paling sahih, sesungguhnya nama-nama Allah itu tidaklah ditetapkan kecuali oleh adanya dalil Al-Quran, nas. Jadi la tasbutu artinya tidak ditetapkan, tidak tetap, illa kecuali dengan adanya nas. Kalau adanya nas dalil Al-Quran ya, au as-sunnah, yang mengutarakan bahwasanya satu diksi ini adalah nama Allah, maka jelas itu adalah nama Allah karena ada nasnya. Au ijma', atau adanya kesepakatan para alim ulama al-sahih, ini adalah di atas pendapat yang benar. Wahya arba'atu aqsam, dan istilah nama itu dibagi menjadi empat. Maksudnya adalah asma Allah, istilah terkait dengan nama Allah. Jadi nama Allah itu dikelompokkan menjadi empat bagian.
Yang pertama adalah Asma'ul Zat. Nama-nama Allah yang berkaitan dengan zat Allah. Nama-nama Allah yang berkaitan dengan zat Allah. Asma'ul Zat. Jadi antara contohnya adalah Allahu Al-Malik. Ya, Allahu Al-Malik. Kemudian ada Asma'us Sifat, nama-nama Allah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Seperti Alim, Al-Qadir. Ini adalah nama yang berbanding lurus juga dengan sifatnya. Al-Alim, asma Allah. Dan sifatnya pun juga Al-Alim, maha mengetahui. Al-Qadir, ya, maha mampu. Wa kullu ma yadullu ala sifati al-qadimah. Ya. Setiap nama-nama yang menunjukkan sifatnya qadim. Kemudian wa asma'ihi at-tanzih. Nama Allah yang berkaitan dengan at-tanzih. Penyucian dari segala sesuatu yang tidak layak disandarkan kepada Allah diberikan nama. Nah, ada nama As-Salam. Kemudian ada nama Al-Quddus. Ada nama Ad-Daim. Ada nama As-Sadiq. Ya. Jadi yang dimaksud dengan Asma At-Tanzih wahya madala alal alat taqaddus, ya. Menunjukkan atas kesucian zat Allah. Kemudian ada Asmaul Af'al. Nama-nama yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ya, seperti Khalik, Allah Maha Pencipta. Berarti Allah memiliki perbuatan mencipta. Allah lah yang menciptakan zat fisik manusia sekaligus perbuatannya dalam pembahasan bab takdir. Perbuatan manusia itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Musawwir, Ar-Razzaq yang memberikan rezeki. Maka Allah berbuat di sana. Wa ghairi dzalika mimma yadullu ala fi'lin. Dan nama-nama lain yang tentunya itu menunjukkan atas fi'lin perbuatan. Yang dimaksud perbuatan di sini adalah fi'lullah, yaitu perbuatan Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki jamil khalqi. Rabbil alamin itu artinya adalah Malik, ya, zat yang menguasai jamil khalqi, seluruh makhluk. Minal ins, dari kalangan manusia, wal jin, atau dan juga jin. Wal malaikah, serta malaikat. Wad dawab wa ghairihim. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala juga menguasai dawab, hewan, wa ghairihim, dan selain mereka. Idz, karena bermakna ta'lil, idz di sini maknanya ta'lil, bukan iza, ya. Karena kullun minha yutlaqu alaihi alamun. Ya. Karena semua darinya diitlakkan atasnya alam, disebut alam. Jadi masing-masing dari mereka disebut dengan alam. Alamul ins, ya, alamul jin, alamul malaikah, alamud dawab, ya, dan seterusnya. Kita disebut alam. Hal ini juga dijelaskan, ya, oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di kitab Al-Usul As-Salasah. Selain zat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah alam. Ya.
Baik, kita cukupkan pertemuan kita pagi hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, pertemuan kedua di hari Selasa pagi ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu wasallam ala nabina Muhammadin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan. Alhamdulillah wa barakallahu fi rubina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.